Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Ultra dimanapun Anda berada, saya hari ini di pagi yang berbahagia ini di studio, kami kedatangan tamu salah satu tokoh inspiratif bagi saya. Di tengah-tengah kesibukannya sebagai aparatur negara, tapi saat yang bersamaan justru dunia pendidikan beliau sangat serius soal ini. Saya perkenalkan tamu saya pagi ini, Pak Sopyan. Apa kabar Pak Sopyan? Alhamdulillah sehat. Ya. Ya. Eh, Pak Sopyan ini sekarang sehari-hari bertugas sebagai di Polda ya, Polda Sulawesi Polda. Tenggara bagian Intel Iya. Kampolda ya. Iya. Pak Sopyan, saya ini tertarik membaca biografi Pak Sopyan. Artinya di sela-sela kesibukan Pak Sopyan sebagai pelayan pengayom masyarakat, justru kalau dunia pendidikan justru ini Pak Sopyan sekarang lagi S3 ya kalau saya tidak salah. Alhamdulillah. Sejak tahun berapa Pak Sopyan terangkat di kepolisian? Saya terangkat di kepolisian itu tahun 2000. Tahun 2000 ya? Tahun 2000 saya dari kampung Sinjai namanya. Iya. Saya mendaftar, habis itu terangkat di Polda Sultra, penempatan pertama di Polres Muna, Ya. tahun 2000. 2000 ya. Oh, tapi ini mulai masuk di Polda langsung penempatan Polda. Tidak, saya langsung penempatan Polres Muna. Polres Muna pada saat Polres itu ya. Muna. Berapa tahun di Muna? Kalau saya tidak salah sempat juga jadi ajudannya Pak almarhum ini ya. Ya, alhamdulillah saya di Muna kurang lebih 19 tahun 7 bulan. 19 tahun. Iya, 19 tahun 7 bulan. Cukup lama ya. Alhamdulillah. Sempat berarti istri juga orang. Alhamdulillah istri orang Muna. Bahkan sekarang kalau saya dengar-dengar justru rumah ada juga di Raha ya. Iya, alhamdulillah. Mas sering pulang berarti Pak. Karena padatnya kegiatan, kecuali ada agenda keluarga apa baru bisa ke Raha, kalau tidak enggak bisa. Oh ya. Pak Sofyan, jadi ini kan sejak kapan mulai kuliah S1 ini? Kalau saya S1 masih sebelum kuliah dulu sebelum masuk polisi. Oh, sementara kuliah baru mendaftar begitu. Iya, habis itu terangkap polisi lanjut kuliahnya. Tapi kan saya di swasta dulu di Makassar itu Makassar, Universitas ya. 45. Ya. Setelah itu saya 2016 Ya. lanjut S2 di Ilmu Manajemen Pasca Pasca sarjana Sarjana Unhalu tamat 1 tahun 8 bulan kuliahnya cum laude. Cum laude ya. Cum laude, habis itu 2018 lanjut S3 sampai sekarang ini tinggal menunggu ujian tutup dengan promosi. Insya Allah mudah-mudahan bisa April lah sudah. Semoga cepat dimudahkan Pak. Alhamdulillah. Ya Pak Sofyan, begini ya. Ya kan di sela-sela kesibukan ini sebagai aparaturnya, apalagi kita tahu bahwa tugasnya seorang kepolisian ya cukup padat lah begitu. Jadi bagaimana caranya ini mengatur waktu sehingga, atau begini, apa pemikirannya Pak Sofyan sehingga mau melanjutkan studi begitu S1, S2 sampai S3 begitu. Ini kan sudah ada pekerjaan tetap gitu untuk mengejar. Alhamdulillah waktu saya di Muna ini saya cerita singkat saja dulu bahwa itu saya kan di Muna dosen di perguruan tinggi itu namanya ada salah satu perguruan tinggi Stivuna. Di situ saya melihat itu kan boleh dihitung jari berapa yang S3. Jadi di situ saya termotivasi untuk melanjutkan S3. Supaya kami ini bisa mengabdi di daerah Muna waktu itu. Nah, ternyata lambat laun saya harus pindah ke Polda karena kalau misalnya di Muna agak susah saya mengatur waktu, apalagi mengatur perkuliahan yang jarak begitu dengan Kendari, Unhalu. Artinya dalam kurun waktu jadi polisi tahun 2000, sekarang sudah tahun 2000, cukup fantastis juga ini apalagi dalam kurun waktu 22 tahun, artinya dengan kesibukan yang cukup luar biasa, justru hari ini tinggal ujian tutup ya. Ya, alhamdulillah. Artinya ini inspiratif bagi kaum milenial ini, artinya tidak ada alasan bahwa sibuk itu menghalangi kita untuk pendidikan Pak Sofyan. Sofyan, yang menarik ini bagaimana kalau pada saat yang bersamaan antara
tugas kuliah bertabrakan dengan tugas-tugas. Pernah terjadi seperti ini, Iya. Pak Sofian? Bukan pernah tapi sering. Sering ya. Tapi kita yang harus, apalagi saya di lapangan, Ya, harus ya. pintar mengatur waktu. Intinya kalau kita kuliah atau ada tugas, kita laksanakanlah tugas dulu. Karena Ya, ya. tugas ini kan yang utama. Ya, ya. Kuliah kan bisa kita konsultasi kembali ke dosen, misalnya apakah Ya. kita kasih tugas. Tapi alhamdulillah dosen-dosen di UH, baik S2 atau S3, itu Ya. baik semua. Ya, Bisa ya. kita menyesuaikan Ya. waktu. Kalau di lingkungan kepolisian ini bagaimana tanggapan? Artinya kan ada tugas pokok sebagai kepolisian. Bagaimana dari sisi dukungan misalnya dari atasan apa semua? Alhamdulillah sampai sekarang para pimpinan saya di Polda Sultra itu selalu mensupport Iya, iya, anggota yang ingin melanjutkan studi. iya. Yang ada program dari Pak Kapolri, Pak Kapolda itu tidak menghalangi anggota untuk melakukan Studi ya? studi. Iya, studi. Mas Sufyan, kalau apa targetnya sehingga ini sampai S3 begitu? Apakah nanti ada cita-cita mau jadi tenaga pendidik begitu? Eh, Target saya cuma satu. Ya, Bagaimana bisa berbuat ya, untuk masyarakat, khususnya Kendari sekarang, karena sekarang ini kan ada beberapa perguruan tinggi negeri swasta yang ya, ada ya. di Kendari itu memberikan penawaran ke saya untuk masuk mengajar di dalamnya. Ya. Gitu. Ini cukup menarik bagi saya, Pak Sufyan. Ini kan di sela-sela kesibukan sebagai tugas utama aparatur negara. Kedua, Pak Sufyan, masyarakat Sinjai ya, Sulawesi Iya, Tenggara ini. Artinya betul. ini cukup sudah kuliah S3 justru ada lagi tugas-tugas tambahan begitu, Pak. Bagaimana ini di manajemen waktunya ini yang cukup rumit bagi saya, Pak Sufyan? Oh ya, kalau saya itu saya jalani saja kayak air mengalir. Iya, iya. Saya terpilih baru juga 1 tahun sebagai Ketua Himpunan Masyarakat Sinjai Sulawesi Tenggara, dan Iya. saya sudah melantik 8 kabupaten kota Iya, yang iya. ada di Sultra ini. Sebenarnya berkerukunan ini Iya, iya. cuma bagaimana menghimpun warga perantau yang ada di Sulawesi Tenggara, supaya kita saling mengenal. Iya, iya. Misalnya begini, ada keluarga misalnya yang sakit, orang Sinjai, kita saling membantu. Iya, iya. Begitu intinya berkerukunan. Pada saat mereka kita saling membantu dan silaturahmi. Cuma Iya, intinya iya. silaturahmi, saling mengenal di rantau. Sekarang sudah terkonsolidasi ya masyarakat Sinjai begitu. Ada berapa kakak dalam data Pak Sufyan sekarang? Kalau untuk sementara ini kurang lebih 100 ribuan untuk di Sultra. Cukup lumayan. Iya, karena basis itu mulai dari Konsel banyak, Koltim, Kolaka, Bombana. Kalau kota Kendari tidak terlalu banyak. Iya, iya. Sudah 1000-an ya? Iya, 100 ribuan. 100 ribuan ya? Cukup Iya. lumayan juga. Sudah 8 kecamatan ya? 8 kabupaten. 8 kabupaten Iya, ya? dalam waktu dekat ini konut. Konut ya? Iya. Kan? Konut yang kita akan bentuk, karena mulai dari Kolaka Utara sudah, Kolaka sudah, Koltim sudah, Konawe sudah, Bombana sudah, Konsel Konsen. sudah, Bobau sudah. Cukup. Di Kota Bawah juga. Kendari. Ya, Di Bawah juga ada ya? alhamdulillah Bobau ada Iya. juga. Sufyan, kalau soal ini kan Himas ini, apa dalam pikiran Pak Sufyan sehingga membentuk Himas ini? Bagaimana berkontribusi di tengah Sulawesi Tenggara begitu? Iya, saya cuma berharap keberadaan kami warga Sinjai Sulawesi Tenggara itu bisa saling berkontribusi antara yang pemerintah dengan masyarakat lokal. Iya, Karena iya. pada prinsipnya kita kan di mana bumi dipijak, Ya, di di situ situ lagi lagi. dijunjung. Dijunjung. Contohnya, waktu kapal malam itu, waktu ada kami MOU 2 minggu lalu kalau tidak salah itu dengan HIPTI, Oh, ya, ya, Himpunan ya. Pengusaha Tolaki Indonesia. Ya. Karena kenapa? Terutama kami ini orang Sinjai itu kan rata-rata sawah, Iya, petani iya. sawah. Iya, iya. Terus di luar di pelelangan itu sekitar 26 menurut data dari UPTD Pak Aswan, itu kebetulan juga orang Sinjai UPTD-nya. Itu kurang lebih 26 kapal, itu kapal di luar itu orang Sinjai yang punya. Iya, iya, cukup luar biasa. Jadi waktu itu kami ketemu dengan Pak Rusmin Abdul Ghani itu sebagai Ketua HIPTI. Kita ngobrol, alhamdulillah
terjalinlah MOU antara HIPTI dengan HIMAS. Jadi dalam MOU itu, jadi nanti pihak HIPTI menyiapkan pabrik, kami petani-petani memasukkan gabah ke HIPTI, HIPTI yang memproses, HIPTI yang menjual. Nah, begitupun dalam perikanan, jadi tiap minggu kami siapkan HIPTI 15 ton, HIPTI yang melakukan penjualan. Tapi nanti pembicaraan teknisnya nanti orang perikanan orang saya sendiri yang di pelabuhan itu yang akan bicara dengan orang HIPTI sistemnya bagaimana. Tapi intinya kami dengan HIPTI ada kerjasama MOU. Barusan paguyuban yang ada di Sultra ini baru ada MOU luar biasa. Cukup luar biasa. Artinya setiap 1 bulan itu 15 ton atau per minggu? Per minggu Per minggu permintaannya HIPTI. Saya cuma menyiapkan ikannya, beliau yang mengapa? Apakah dia mau merubah bentuk atau jadi produksi, beliau menjual. Cukup luar biasa. Termasuk gabah tadi ya? Iya, termasuk gabah tadi. Cukup luar biasa. Artinya pemberdayaan ini perlu kita berdayakan, ini pengusaha-pengusaha lokal kerjasama dengan masyarakat Sulawesi Tenggara untuk apalagi kita ini ya cukup luar biasa soal potensi ikan dengan gabah itu ya, padi. Betul. Mas Sofian, kalau saya lihat kemarin sempat ikut juga pawai budaya ya di Kabupaten Pandawa Utara pada saat ulang tahunnya. Konut ya. Oh ya. Mas Sofian jadi inisiatornya ya kalau saya tidak. Iya, alhamdulillah saya itu pun kebetulan sebenarnya ketemu dengan Pak Bupati Konut, itu pun di tempatnya Pak Rusmin. Iya. Waktu itu beliau menyampaikan ke saya, oh ya Pak Ketua, bagaimana kalau paguyuban ini yang ada di Sultra, kita meriahkan ulang tahun Konut. Iya. Saya bilang siap. Saya kumpul lah ketua paguyuban itu, ada kurang lebih 48 paguyuban yang tergabung di Paguyuban Nusantara namanya. Saya dipercayakan sebagai koordinatornya. Kita meriahkan ulang tahun Konut. Terus terjadi diskusi, Pak Bupati Konut punya inisiatif untuk buat deklarasi damai. Deklarasi damai itu kebetulan saya bacakan. Bagaimana kan waktu itu kan ada kejadian ada rentan kejadian kita tahu bersama yang di pelelangan. Jadi Pak Bupati Konut saya anggap, kalau saya pribadi itu luar biasa. Bisa merangkul semua 48 paguyuban, ada berapa kegiatan beliau hadir. Cukup luar biasa ini Pak Sofian. Artinya sebenarnya biar bukan paguyuban, tapi setiap individu yang ada di Sulawesi Tenggara itu kita punya kewajiban untuk menjaga Kamtibmas. Kondusivitasnya kita ini. Artinya semua ini bersaudara Pak. Kita semua di Sulawesi Tenggara. Ya kan saya teringat waktu kita buatkan sambutan saya kan, waktu pelantikan, waktu bakti sosial itu, waktu ulang tahun DTT, bahwa kita dianggap berhasil kalau kita bisa berbuat untuk masyarakat dan warga. Gitu. Tapi satu lagi ini soal saya mengikuti, kebetulan ini Pak Sofian, kita baik di FB maupun di WA ini kan kita berteman semua. Ini saya sering melihat soal aktivitas keagamaan Pak. Artinya sudah di tengah kesibukan sebagai aparatur negara, kedua juga sedang kuliah, tiga ya sebagai ketua DPP HIMAS. Justru saat ini juga Pak Sofian sangat aktif di bidang keagamaan ini Pak Sofian. Kalau aktifnya di bidang keagamaan itu biasa kan kita sama Habaib itu yang kita datangkan baru-baru untuk Konut, semata-mata bagaimana kita supaya silaturahmi tetap terjaga terus. Bukan saja dalam pergaulan sehari-hari, tapi kita harus kan mengenal juga akhirat. Jadi alhamdulillah juga saya kerjasama ini untuk mungkin bulan depan dengan kita kan, saya tergabung di Relawan Akhirat juga. Sebelum puasa mungkin bulan depan kita akan keliling ke pondok-pondok tahfiz. Bagus Pak Sofian, ini kan kalau melihat dari secara keseluruhan Indonesia memang harus ada tokoh-tokoh yang tampil untuk mengakhiri pembelahan begitu di tengah masyarakat ini. Karena membawa isu identitas rasanya susah. Harus ada narasi-narasi persatuan.
Betul. Karena kalau kita sesama anak bangsa justru tiap hari bertengkar, kan justru yang jalan itu pertengkaran, justru pembangunan yang tertinggal begitu. Betul, betul. Kalau kami intinya sudah sepakat dengan ketua-ketua paguyuban yang tergabung ke Paguyuban Nusantara itu bahwa kita ini tidak mengurus adat. Kita cuma mengurus budaya. Jadi misalnya pada saat ulang tahun Sulsel, kita akan tampilkan juga nuansa-nuansa Sulsel, itu pun Semalang Suntuk misalnya begitu. Itu anunya untuk bagaimana kebinekaan dan keamanan yang tercipta di Sulawesi Tenggara, itu tujuan saya. Apalagi saya kan sebagai aparatur negara, sebagai anggota polisi, itu yang saya harus jaga. Dan saya berpikirnya memang bicara saya Pak Sofian, dalam pandangan saya bahwa ke depan ini justru orang akan relevan bicara budaya. Karena bicara suku ini boleh jadi 20 tahun ke depan ini akan makin rumit. Karena misalnya saya orang tua kita bisa menikah dengan orang Buton. Artinya anak saya ini justru kalau anak saya lagi menikah dengan misalnya Jawa atau Bugis, justru kan ini makin hilang. Artinya yang paling relevan untuk bicara ke depan itu adalah budaya. Betul, makanya saya juga Bugis. Menikah dengan orang Muna, tetap juga Bugis. Tapi intinya di Paguyuban Nusantara itu bahwa setiap kita kegiatan itu menampilkan budaya. Supaya kenapa? Ini kan sudah mulai dengan masuknya misalnya adanya game ini, kan? Anak-anak kan sudah mulai melupakan budaya ini bagaimana. Jadi alhamdulillah Bali selalu ditonjolkan budayanya, Pasundan, Jatim. Kita juga Sulsel begitu. Jadi selalu menampilkan budaya-budaya kami. Mudah-mudahan ke depan semua paguyuban ini berkontribusi. Mungkin kita akan melakukan seminar. Ini kita dukung ini pasti. Kita akan melakukan seminar supaya kita saling mengenal budaya A, budaya B begitu. Justru saya berpikir bahwa harus ada inisiatornya tentang apakah ada tugu persatuan soal semua etnis apa semua. Jangan sampai sedikit-sedikit lagi di bawah ke ranah suku ini berbahaya ini Pak Sofian, menurut saya. Betul. Jadi kita hindarilah itu. Ya saya juga di sini bagaimana berkontribusi untuk Kendari, berkontribusi untuk Sulawesi Tenggara. Kami merasa diri juga bahwa kami ini pendatang. Tidak akan mungkin mengambil hak-hak itu, tidak. Karena memang kami karena ditugaskan di Kendari, ya bagaimana berkontribusi dengan Kendari, begitu, Kota Kendari. Tapi saya kira kita semua ini NKRI Pak Sofian yang pasti. NKRI harga mati. Tidak ada. Pak Sofian, saya ingin Pak Sofian memberikan inspiratif. Ini kan Sofian justru kalau saya lihat ini banyak contoh bahkan tidak punya kesibukan tapi gagal kuliah begitu Pak Sofian. Ini kan Pak Sofian ini harus jadi inspiratif. Artinya dengan berbagai kesibukan aparatur negara justru tetap sampai S3 begitu. Apa tipsnya ini untuk generasi milenial agar mereka ini kuliah dengan serius begitu Pak Sofian? Pertama sebenarnya kita ini sebagai misalnya kalau mahasiswa, saya berharap ingatlah orang tua di kampung. Bagaimanapun susahnya orang tua, cuma satu keinginannya. Keinginannya bagaimana anaknya selesai kuliah dan berhasil. Tolong diingat itu, dan pesan orang tua itu kita harus tetap jaga. Misalnya kalau kita ke Kendari disuruh kuliah, ya kuliah betul. Jangan, bukan kita melarang aktif di organisasi, tidak. Tapi tetap diutamakan perkuliahan. Ingat waktu, ingat jam istirahat. Saya berharap mahasiswa yang ada di Kota Kendari ini, pertama itu tujuannya kita kuliah apa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau saya kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu penting, tidak usahlah dilaksanakan. Intinya fokus, ingat saja bagaimana susahnya penderitaan orang tua. Saya kira itu memotivasi kita untuk cepat selesai. Gitu. Begini Pak Sofian, kalau saya berpikir di tengah kesibukannya Pak Sofian, justru S2-nya kan cum laude. Ini contoh. Ini boleh berbagi tips ini juga Pak Sofian, supaya adik-adik kita ini ya bisalah. Artinya tanpa kesibukan, tapi justru harus cum laude ini semua Pak Sofian. Kalau sebenarnya kita patuh saja. Kalau itu cum laude kan mungkin penilaian dosen memberi nilai kita. Kalau saya kan
mengalir saja kayak air. Pertama itu saya lakukan tugas-tugas yang dikasih dosen saya kerjakan. Terus perkuliahan saya tidak pernah tidak hadir. Saya hadiri, apalagi S2, S3 kan saya ketua tingkat. Jadi tidak ada kata untuk tidak hadir. Karena kita harus jadi contoh di antara leti-letinya kita. Begitu. Mungkin itu penilaiannya. Ya, ini inspiratif Pak Sofian. Pak Sofian, apa mimpi-mimpi Pak Sofian yang akan diwujudkan ke depan ini, yang ada dalam pikiran Pak Sofian ini? Artinya ini kan masih banyak kita punya ide-ide soal membangun masyarakat, soal cita-cita ke depan. Kalau saya tidak mulu-mulu sebenarnya, cuma satu. Bagaimana bisa berguna ke masyarakat. Itu saja. Karena kita mau bermimpi ke depan itu agak susah. Apalagi kan saya profesi sebagai polisi. Nah, jangan sampai dikira ini tidak ada kepentingan ke sana, bagaimana saya cuma bisa berguna ke masyarakat, khususnya Kota Kendari untuk Sultra begitu. Tapi kalau kantor Pak Sofian tiap hari juga ya? Iya, alhamdulillah tiap hari. Tiap hari. Cukup bagi saya inspiratif sekali Pak Sofian ya. Mudah-mudahan juga termasuk tadi soal pawai budaya deklarasi damai itu terus kita gaungkan Pak. Alhamdulillah, insyaallah untuk ketentraman dan kedamaian Sultra kita akan selalu siap. Baik, terima kasih Pak Sofian atas perbincangan kita hari ini. Saya kira ini ke depan akan kita terus lanjutkan bincang-bincang santainya. Ini nanti ke depan ya boleh jadi kita hanya fokus hari ini umumnya Pak Sofian. Nanti pada saat lagi ya kita akan bahas soal bagaimana tugas-tugas kepolisian di sana. Siap. Nanti hari ini masih gambaran umum untuk masyarakat ya. Nanti ke depan kita akan ya mengundang mungkin Pak Sofian sebagai Ketua DPW Himas supaya kita bicara soal Himas apa. Peran Himas ini ya. Boleh ya Pak Sofian? Saya siap selalu. Oke, siap Pak Sofian. Saya kira sahabat podcast Sultra perbincangan kita hari ini dicukupkan. Mudah-mudahan ini cukup inspiratif, generasi milenial dapat mengambil pelajaran di dalamnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.